Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Saba. Mari kita bahas kisah selanjutnya. Tapi jangan lupa, ingat-ingat, bagi yang menemukan channel aku ini, bantu di like, di komen, di subscribe, kalau perlu di share. Terima kasih. Oke, baik. Tokoh berikutnya adalah Ibrahim Al-Nazm, wafat 836 Masehi. Kita singkat aja ya, Ibrahim. Karena kepanjangan kalau sama kepanjangannya. Di sini di paragraf pertama Ibrahim dijelaskan sebagai tokoh terkemuka di Mu'tazilah. Oh, berarti masih ada kaitannya dengan Al-Mamun ya. Masih satu sekte Mu'tazilah yang mengedepankan akal. Nah, dia juga pemikir yang paling lantang mengenai kekuasaan akal. Oh, kan bener kan? Oh, pasti ke sana ke ujung endingnya. Dia memiliki otak yang sangat cemerlang pada melampaui batas di zamannya. Wih, mantap. Cerdas lah, jenius. Dia berpikir bahwa paling tidak ada dua hal yang mendasari kebangkitan dan kemajuan Eropa. Keduanya ialah keraguan dan percobaan. Percobaan ialah seperti apa yang telah dilakukan oleh para ilmu alam dan kimia di laboratorium. Susah nyebutnya, laboratorium. Sedangkan keraguan dia golongkan sebagai dasar bagi adanya pengkajian. Dia berkata, sesungguhnya tidak ada suatu keyakinan kecuali di dalamnya terkandung keraguan. Di antara pengaruh keyakinannya mengenai kekuasaan akal ialah keberaniannya terhadap para ahli hadis, serta keberaniannya mengkritik pendapat para sahabat Nabi dikritik guys. Dia tidak mempercayai pokok kaidah kecuali Al-Quran dan akal, sehingga dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hasil kerja pemikirannya, meletakkan segala sesuatu di bawah hukum logika. Jadi logika di atas segalanya menurut sekte Mu'tazilah ini, Bapak Ibrahim. Lanjut paragraf berikutnya. Meskipun begitu, dia sangat gigih membela Islam. Dia berani melawan kaum oportunis dan orang-orang musyrik. Kita terjemahin dulu ya. Kaum oportunis itu apa? Kaum oportunis itu ada kumpulan orang-orang yang selalu memanfaatkan kesempatan untuk pribadinya sendiri. Sedangkan musyrik artinya adalah orang yang menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Oke, next berikutnya. Menurut Ibrahim, mempertahankan tauhid merupakan dasar agama. Waduh, sesuatu yang dasar. Bapak Ibrahim ini sangat sedikit menaruh kepercayaan kepada kesohihan hadis. Dia tidak mudah percaya kepada riwayat para hadis, tafsir, seputar ayat yang membicarakan tentang hadis. Dia menempatkan akal sebagai hakim terhadap hadis. Jika akalnya belum memutuskan kebenaran yang dibawakan oleh hadis itu, dia sangat mengingkari hadis tersebut. Oke, saya sederhanakan ya. Maksudnya begini, Bapak Ibrahim ini ketika mendapatkan hadis harus melalui proses akal dulu. Jadi ketika ini nggak masuk akal, maka ini hadisnya doib, hadis palsu, nggak dipakai. Padahal ini, mohon maaf ya, hati-hati ya. Ini ada dua hadis yang saya temukan yang kalimatnya atau matanya itu nggak masuk akal, tapi soheh, luar biasa. Udah diteliti sama para ulama. Ya, ini hadis tentang pelacur yang ngasih minum anjing kan, itu udah viral kan. Nah, itu sebenarnya matanya itu, kalimatnya itu kan nggak masuk akal. Masa cuma segelas air untuk anjing terus kita masuk surga gitu kan? Itu kan secara akal nggak masuk akal. Terus hadis yang kedua yang hampir mirip, kalimatnya nggak masuk akal, tapi ini hadis asli sahih, yakni hadis tentang pemuda yang membunuh para ulama itu, pemuda yang tobat itu loh, yang 100 membunuh 100 kan pernah viral juga itu hadis.
Nah itu kalau dilihat dua hadis itu, bagi orang yang awam yang belum belajar ulumul hadis, itu akan mengklaim bahwa itu hadisnya lemah atau hadis dhaif, hadis palsu. Aku juga hampir terjebak di situ. Karena aku juga berpikir kok semudah ini gitu, kok semudah ini. Namun setelah kita pelajari, ya ternyata ini hadisnya sahih. Jadi asbabul wurudnya atau sebab-sebab turunnya hadis itu sangat rapi, tersusun rapi dan sistematis dan masuk akal di situ. Maka kalau kita mau belajar akal harus secara komprehensif ya. Jangan separuh-separuh, ini sangat berbahaya. Kalau kita terlalu menuhankan akal tapi pengalaman kita ke kiri ke kanan tidak meluas gitu kan, ini berbahaya. Jadi kalau mau mendalami akal, wawasan juga harus diperluas agar seimbang atau balansi. Ibrahim menulis sebuah buku berjudul Kitab An-Nukat, yang dimana isinya mengingkari adanya ijma. Dia berpendapat sesungguhnya tidak mungkin ulama yang sangat berjauhan tempatnya atau lokasinya berjauhan bisa melakukan ijma. Jikapun mereka dapat melakukan, boleh jadi mereka sepakat melakukan kesesatan. Di dalam buku itu juga dia menyinggung dan mencela para sahabat. Ali bin Abi Thalib dicela, lalu Abu Bakar dicela juga. Ibrahim berspekulasi, berpendapat, berasumsi Al-Quran itu sebenarnya manusia dapat membuat Al-Quran, hanya saja Allah melumpuhkan otak dan daya pikir kita. Dia berpendapat seperti itu ya. Dia menyatakan perang terhadap keraguan. Keraguan di sini itu orang-orang galau dan hurafat. Hurafat itu yang suka gitulah, yang ke jaro-jaro, nyembah sesembah kayak pohon kayak gitulah ya, yang melanda kehidupan orang awam. Oh iya, dia klaim itu orang awam. Dia tidak rela terhadap kebanyakan pendapat para fuqaha. Nah, dia juga anti kepada fuqaha. Namun banyak juga kelompok Mu'tazilah yang menentang Ibrahim. Nah, ini unik. Jadi satu sekte orang-orang Mu'tazilah sendiri pun ada yang tidak mempercayai atau meragukan pendapat Ibrahim. Padahal itu satu sekte ya. Saya tidak kaget sih, soalnya kalau orang yang mendepankan akal itu lebih condong ke kias ya. Kayak Imam Hanafi waktu tempo dulu kita bahas. Kalau orang yang mengedepankan pemikiran logika itu lebih menyukai metode-metode kias. Sedangkan dalam pengambilan hukum itu kan ada 4 metode ya, Quran, hadis, ijma, sama kias ya. Nah, berbanding terbalik dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i lebih menghargai ijma ketimbang kias, karena mungkin akal manusia itu sangat terbatas. Jadi kita minta masukan para ulama-ulama, sahabat-sahabat yang tempo dulu, karena kan setiap ulama itu logikanya, balik lagi ke logikanya, kenyataannya kan setiap ulama diturunkan di suatu tempat, problem kehidupannya pun berbeda-beda, masalah yang dihadapinya berbeda-beda. Jangankan jauh ke Arab, di Indonesia aja kan yang diutus ke Sulawesi itu kan berbagi-bagi. Ustadz ini ke Sulawesi sebelah sana, Ustadz ini dakwahnya ke Sulawesi sebelah sini. Oh, kenapa harus dipisah seperti ini? Oh, di sebelah sini banyak santet, jadi harus Ustadz yang berbicara santet di situ. Di sana banyak yang nggak ngerti tentang baca lafaz, ya ke sana kirim Ustadz yang ngerti tentang makhrijul huruf. Begitu, jadi penempatan. Nah, setiap daerah itu kan pasti punya problem masing-masing, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, di sini mungkin nih, ini cuma mungkin ya, mungkin ijma di sini sangat dibutuhkan. Walaupun memang akal juga harus dibutuhkan. Terkadang kan kita ada yang dikit-dikit kayak yang kemarin viral tuh, dikit-dikit atas nama goib, dikit-dikit atas nama goib itu kan. Padahal setelah dibongkar oleh salah satu artis yang baju merah-merah itu, ternyata itu semua hanya trik sulap. Jadi dia belajar sulap, terus dikit-dikit woi orang terkecoh dengan sulapnya, dikit-dikit ini mujizat, ini karomah. Nah, ya itu khawatir kalau kita terlalu mengedepankan ijma. Jadi kita sebenarnya harus balance, akal sama pengalaman itu harus balance.
Jadi ijmanya harus ada, kiasnya pun harus ada, atur-atur lah, dikondisionalkan kalau bahasa kerennya. Dulu nih sedikit cerita, dulu aku punya teman, dia sama seperti ini mengedepankan nakal. Ketika aku tanya 2 pertanyaan dia nggak bisa jawab. Bagaimana rasionalisasinya? Isra Miraj, apa Nabi Muhammad pergi ke atas tapi kok jasadnya ada di sini? Ayo, gimana rasionalkan? Dia nggak bisa jawab. Terus tentang Lailatul Qadar aku tanya. Lailatul Qadar kan cirinya semua sepi, hening. Nah, kamu naik ke sana coba ke laut di Pelabuhan Ratu atau di mana? Itu yang namanya laut itu pasti anginnya gede. Kapan itu Lailatul Qadar ada? Nah, bingung dia nggak bisa jawab. Oke guys, kita akhiri saja ya guys, karena materi sejarahnya sudah habis. Semoga sejarah toko ini ada inspirasi dan hikmahnya ya bagi kita semua, amin. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini, channel Panglima Saba, bantu di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Kalau bisa di share agar channel ini semakin berkembang, amin amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.